Sekarang pada metode pengukuran aktif. Berbeda dengan pengukuran pasif di mana ponsel tidak perlu membutuhkan daya di saat pengukurannya. Pada pengukuran pasif, ponsel harus diberikan tegangan. Tidak peduli entah ponsel tersebut dalam kondisi mati total ataupun dalam kondisi hidup. Biasanya, metode pengukuran aktif dilakukan bila telah melakukan metode pengukuran pasif, di mana pada pengukuran tersebut tidak ditemukan adanya jalur yang putus atau terdapat komponen pasif yang bermasalah. Misalkan saja kita sudah mengukur bahwa resistor dan kapasitor tersebut adalah normal dan jalurnya pun adalah normal. Maka selanjutnya kita dapat melakukan proses pengukuran aktif. Pada kerusakan ponsel, itu seringkali disebabkan karena IC yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Akan tetapi, bukan berarti IC tersebut yang telah rusak. Misalkan saja, terdapat suatu persoalan di mana di sana diakibatkan karena RAP 3G yang tidak berfungsi, di mana akibatnya itu ponsel misalkan menjadi mati total. Dalam permasalahan ini, bukan berarti RAP 3G tersebut harus kita ganti, melainkan kita harus mengukur terlebih dahulu apakah suplai tegangan kepada RAP 3G tersebut sudah masuk dengan benar. Masuk dengan benar atau tidak? Apakah tegangannya sudah sesuai atau tidak? Oke, berarti di sini kita perlu mengetahui tegangan masukan kepada RAP 3G tersebut diberikan oleh siapa, lalu dari mana. Misalkan saja, setelah kita ketahui tegangan masukannya adalah diberikan dari retu, maka yang perlu kita lakukan adalah mengukur tegangan tersebut. Jadi bukan kita RAP 3G-nya harus kita ganti, tapi kita ukur dulu tegangannya masuk atau tidak, lalu kita tentukan di manakah oleh siapakah tegangan itu diberikan. Misalkan oleh retu, maka kita cek tegangan retu tersebut. Dan bila ternyata tegangan tersebut tidak ada, ini jelas-jelas kerusakan itu bukan dari RAP 3G-nya, melainkan retunya yang bermasalah. Oke, cara-cara tersebut yang dinamakan dengan pengukuran aktif. Akan tetapi, sebetulnya dalam pengukuran aktif itu ada beberapa cara tergantung dari apa yang akan kita ukur. Misalkan saja, untuk mengukur tegangan dalam satuan voltase, maka alat ukur yang kita gunakan itu cukup menggunakan avometer saja. Sedangkan untuk mengukur suatu nilai arus, itu kita dapat menggunakan power supply yang telah mempunyai fasilitas ampere meter. Karena fasilitas pengukuran ampere pada avometer itu hanya mempunyai arus yang kecil, mampu mengukur arus yang kecil hanya maksimal sekitar 500 miliampere. Dan karena arus handphone itu bisa sampai 1 ampere, maka sebaiknya kita gunakan ampere meter yang cukup besar. Biasanya itu sudah ada pada fasilitas power supply yang seperti ini. Selanjutnya, misalkan pada bagian RF, itu seringkali dalam pengukuran bukan hanya tegangan saja yang akan kita ukur. Misalkan saja untuk mengetahui bentuk gelombang dan jumlah frekuensi, pengukuran ini diperlukan osiloskop. Dan sebaiknya Anda menggunakan osiloskop yang telah support 40 MHz. Walaupun bila ingin lebih akurat dalam menghitung nilai frekuensi, maka sebaiknya Anda gunakan spektrum analyzer. Tapi harganya memang sangat-sangat mahal sekali. Baiklah, pada materi CD tutorial 3 jurus jitu ini, saya hanya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengukuran tegangan dan nilai arus listrik. Sedangkan untuk pengukuran clock dan frekuensi bisa Anda dapatkan pada CD tutorial kami yang lain, karena kami jual secara terpisah.